Error jaringan deh. Oke, Bapak Ibu sudah mulai terekam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Halo. Alhamdulillah pada pertemuan tatap maya hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Pertemuan pertama ya kakak-kakak semua terkait dengan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK yang tadi sudah kakak-kakak ikuti ketika proses orientasi. Baik kakak-kakak, selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak-bapak ataupun kakak-kakak semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Kak Weli bisa di mute si ininya Kak Weli. Nah, oke baik. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Anjar Putra Gumelar. Saya sebagai guru mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Cidahu. Terus alhamdulillah hari ini kemarin saya sebagai peserta PKG selama 3 bulan. Alhamdulillah hari ini mungkin sampai 3 bulan ke depan saya akan membersamai kakak-kakak semua sebagai fasilitator. Kakak-kakak mungkin perkenalannya cukup ya. Rumah saya di Cidahu, saya sudah berkeluarga, alhamdulillah, laku, alhamdulillah, terus sudah punya anak sekarang 3 tahun. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak, sekilas tentang biodata ataupun CV saya. Selanjutnya yaitu perkenalan diri dari kakak-kakak semua. Silahkan tuliskan nama dan nama Bapak Ibu di kolom chat ya, serta nama satu benda ya. Terus nanti bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan bapak-bapak ataupun kakak-kakak semua. Jelaskan alasannya seperti apa. Contoh misalkan saya Anjar, terus nama bendanya misalkan angin ya. Alasannya misalkan filosofisnya kenapa memilih angin gitu, karena angin bla 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 bla. Mangga kakak-kakak semua bisa tuliskan nama dan ininya di kolom chat. Belum terlihat ya kakak-kakak? Oke, di sini ada Pak Karahmat Zulkarnain. Ya Pak, hadir. Memilih kenapa Kak? Memilih air, tolong ditulis komentarnya, saya pengen tahu. Nanti bisa salah satu dari kakak-kakak semua menjadi volunteer kenapa memilih nama tersebut. Boleh ditulis alasannya Kak Rahmat.
Yang lain belum ya? Ada Kak? Kolom chatnya ada nggak? Kak Yusuf Iskandar. Titik angin. Alasannya belum Kak Yusuf. Kak Adam Rian Wahyudi. Nama Adam Rian Wahyudi, bendanya cermin. Karena alasannya manusia harus selalu bisa merefleksikan diri. Luar biasa nih Kak Adam nih. Terus Kak Rahmat Zulkarnain tadi memilih air ya. Karena air merupakan ion yang dominan dalam tubuh dan sebagai pengantar di bidang olahraga. Tak lupa sehabis mengajar saya pasti minum air. Ya. Iya mah iklan Pocari Sweat banget Kak Rahmat Zulkarnain. Luar biasa. Baru 1, 2, 3. Yang lainnya belum ya. Bu Neng belum. Terus Pak Yusuf Iskandar. Pak Yusuf Iskandar, angin bisa menyejukkan hati seseorang. Bisa menyejukkan hati seseorang. Badan kali ya Pak Yusuf. Ya, masuk Pak Eko. Terus ini Pak Weli belum, Pak Weli kayaknya. Pak Yudi belum. Oke, masih ditunggu. Ini baru 1, 2, baru 2, 3 ya. Baru 4 orang. Sedangkan kita ada 13 ya. 13. Nah, Pak Andreas Salsabil. Peluit. Karena lewat suara peluit bisa menarik perhatian orang lain. Mantap Pak Andreas. Pak Supiandi Ramdan, gelas setiap hari. Alasannya setiap hari ketika minum pakai gelas salah satunya begitu. Oh, jadi intinya menghargai perantara. Oke, siap. Pak Yudi Hermawan, bendanya payung. Alasannya yang sangat berguna bagi manusia bisa melindungi di saat panas ataupun hujan. Apalagi di musim hujan kayak gini ya. Kak Yudi pasti dibutuhkan banget Kak Yudi, betul. Keren-keren nih kakak-kakak semua nih. Oke, masih saya tunggu. 1, 2. Oke, coba silakan. Saya tertarik dengan Kak Rahmat Zulkarnain. Mangga Kak Rahmat. Iya Pak. Untuk jadi volunteer. Mangga, nama terus bendanya apa, alasannya seperti apa? Baik, perkenalkan kakak-kakak semua. Nama saya Rahmat Zulkarnain. Jadi saya menyebutkan kata air Tuh. dengan alasan ya salah satunya tadi karena dalam tubuh kita ion yang dominan itu air, sehingga setiap kali kita beraktivitas kita jangan lupa minum air yang cukup agar tidak terkena dehidrasi. Cukup itu Pak. Oke, luar biasa. Ini Pak Adam, coba Pak Adam
mohon jadi volunteer Pak Adam. Kak Adam ada Kak Adam Rian Wahyudi ada? Siap. Kak Adam. Baik, terima kasih. Nama Adam Rian Wahyudi. Untuk bendanya tadi saya menyebutkan cermin karena alasannya kita sebagai manusia tentunya harus bisa selalu merefleksikan diri agar mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Terima Luar kasih. biasa. Luar biasa ya Kak Adam ya. Kebetulan nanti ini masuk ataupun sinkron dengan salah satu materi yang akan kita bahas. Pak Yudi. Coba Pak Yudi, mangga Pak Yudi. Mohon maaf ya, ini kedengaran nggak, Pak? Kedengaran Pak Yudi, merdu sekali. Karena ini laptopnya kemarin bermasalah, gitu, mudah-mudahan sekarang aman. Alhamdulillah lancar. Silakan Kak Mungkin Yudi. nama saya Yudi Hermawan. Kemudian kenapa saya pilih benda yang bernama payung ya? Karena di sana kalau menurut pemikiran saya adalah salah satu simbol bahwa setiap manusia itu harus diibarat seperti payung yang bisa berguna untuk melindungi tadi di saat pada satupun hujan. Terima kasih, mungkin itu. Mantap Kak Yudi. Oke, Kak Andreas. Kak Andreas. Mangga Kak Andreas. Kak Andreas ada Kak Andreas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Andreas boleh on cam Kak Terdengar? Andreas? Terdengar banget, jelas merdu. Terdengar ya? Ya, tapi saya pengen lihat mukanya Kak Andreas. Itu ada di foto, Kang. Boleh, silahkan. Sebentar. Alhamdulillah. Kelihatan, Pak? Kelihatan banget. Rada buremnya, saya biasa guru PJOK dah. Ya, kembali ke apa tadi pembahasan mengenai apa peluit ya? Karena melewat peluit tadi bisa menarik perhatian tentunya. Di samping itu juga sebenarnya dengan peluit, apalagi kita sebagai guru PJOK memudahkan atau menyimpulkan setiap langkah kita dalam menjalankan tugas atau memberikan perintah kepada siswa, itu aja. Terima kasih. Baik Kak Andreas, terima kasih. Luar biasa Kak Andreas. Yang belum siapa yang belum ya? Yang belum. Angin ini Pak Yusuf nih. Pak Yusuf belum, Pak Yusuf. Pak Yusuf mangga Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf Iskandar. Adakah Pak Yusuf? Pak Yudi boleh di off mic, di mute Pak Yudi, bisa nggak? Iya, kenapa? Di mute. Oh iya. Siap. Oke, selanjutnya berarti Kak Samtoto, mangga Kak Samtoto. Siap, kedengaran nggak Kang? Kedengaran, merdu sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan PJOK, nama Samtoto dari Kecamatan Kalapanunggal. Bendanya sepatu, karena sepatu merupakan bagian dari benda untuk melindungi kaki saat berolahraga ataupun bergerak. Hatur nuhun. Siap. Makasih Kak Samtoto. Siap. Cukup ya kakak-kakak untuk perkenalannya. Kita lanjut.
Oke, kakak-kakak, agenda hari ini adalah 90 menit ataupun 2 jam pelajaran. Ya, di sini ada kita hari ini akan membahas 2 materi. Yang pertama materi orientasi program PKG PJOK selama 1 JP ya. Di mana secara rinci 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Terus nanti pengantar paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik 15 menit. 5 menit pengantar ataupun melakukan modul 2.1 ya. Terus nomor 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, nanti 5 menit kesepakatan kelas, dan 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta ya. Selanjutnya nanti ada 1 JP lagi, 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Terus 15 menit nanti ada refleksi ya, tindak rutin dan tindak reflektif. Terus 10 menit nanti akan menjabarkan tentang apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar efektif. 10 menit nanti analisis cerita, dan terakhir nanti refleksi dan foto bersama. Cukup jelas ya kakak-kakak? Ya, Siap. Lanjut ya. Jelas. Ya, lanjut. Baik, kakak-kakak, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK pada pertemuan hari ini. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Alhamdulillah ya. Walaupun secara keseluruhan saya belum mengenal kakak-kakak semua, tapi karena kita kan lingkupnya di Kabupaten Sukabumi, jadi lebih cepat begitu ya. Kalau saya dulu kebetulan fasilitatornya dari Indramayu dan pesertanya juga mungkin dari kabupaten dan kota yang berbeda begitu. Terus yang kedua, tujuannya peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Dan tujuan yang terakhir di sesi hari ini, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mengandung pelaksanaan program. Lanjut ya Kak. Nah, di sini ada tulisan yang memantik kita semua ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mangga Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat ya. Silakan tuliskan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak boleh di kolom chat tuliskan. Pak Yudi Hermawan, tujuannya untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Oke, yang lain. Pak Kaweli, salah satu tujuan pembelajaran PJOK di sekolah selain tujuan prestasi juga membentuk karakter peserta didik melalui PJOK. Kak Neng Siti Rofikoh, untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, maksudnya bukan hanya mengembangkan fisik saja.
Kak Adam, Rian Wahyudi, mengembangkan anak secara menyeluruh, bukan hanya fisik tetapi sosial, emosional, serta intelektualnya. Kak Supiandi, tujuannya untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kerjasama. Kak Yusuf Iskandar, tujuan dari adanya pelajaran di sekolah adalah untuk mengenalkan arti penting kesehatan. Kak Rahmat Zulkarnain, tentunya untuk menyehatkan jasmani siswa baik dari wawasan dan keterampilan dalam jangka pendek dan panjang. Oke, mangga Kak Neng untuk menjelaskan maksud dari apa yang Kak Neng sampaikan. Saya tertarik nih sama Kak Neng dengan Kak Adam. Nanti setelah Kak Neng, Kak Adam ya. Baik Kang, izin menjawab di akun satu lagi nih. Ada 2 soalnya. Boleh Kak Neng. Maksud yang saya tadi ucapkan, apa tadi itu mana? Untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, maksudnya bukan hanya mengembangkan fisik saja. Dari jasmani kita bisa mengembangkan tadi bisa disebut dari secara emosional, kita bisa mengembangkan anak, cara mendidik anak untuk bisa menahan misalnya dari sisi emosi, terus bisa mengembangkan anak dari segi karakternya juga agar selalu tetap dengeran nggak? Kedengeran Kak, lanjut Kak. Mohon maaf kalau berisik soalnya lagi di sekolah sambil kegiatan. Siap Kak Neng. Tentunya gitu, kalau misalkan anak di jasmani kan kita selalu tujuannya dari fisik olahraga atau mengembangkan bakat, tapi bukan hanya itu, bisa jadi dari menambah wawasan, pengetahuan, misalnya dari anak tujuan yang tadinya bisa hanya mengembangkan satu bakat, misalnya cuman bisa olahraga, tapi anak belum bisa mengembangkan dari segi emosional ataupun dari yang lainnya. Nah, kita bisa mengembangkannya atau mempelajarinya agar anak itu bisa belajar secara berkeseimbangan gitu. Mungkin hanya itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Neng. Luar biasa Kak Neng jawabannya. Coba untuk satu lagi volunteer, boleh deh untuk Kak Adam Rian Wahyudi. Silakan Kak Adam. Baik, terima kasih. Tadi saya menjawab untuk mengembangkan anak secara menyeluruh atau komprehensif, bukan hanya dari fisik, tetapi sosial, emosional, serta intelektualnya. Nah, memang ciri khas dari PJOK itu terkenal dengan kegiatan di luar kelas, kegiatan fisik, kegiatan kebugaran jasmani. Namun, esensinya tujuan dari pelajaran PJOK itu berbeda dengan latihan. Kalau pembelajaran itu mencakup 3 aspek yang harus kita garap ya. Yang pertama, kognitifnya, afektifnya, dan juga psikomotornya. Jadi pada saat kita mengajar di suatu kelas, itu bukan hanya psikomotoriknya saja yang harus kita perhatikan, tetapi sosial, emosional, serta intelektual peserta didik. Terima kasih. Baik Kak Adam. Kita beri reaction dulu untuk Kak Adam, luar biasa. Firman. Untuk satu lagi deh, volunteer Kak Firman. Boleh Kak Firman? Kak Firman Arianto Sigit. Ada Kak Firman?
Ya. Sinyalnya ya kayaknya Kak Firman. Ah, Kak Firman kayaknya terkendala sinyal ya Kak Firman. Oke. Kayaknya Kak Firman kendala sinyal. Halo Kak Firman. Suaranya kurang jelas Kak Firman. Oke. Oke, untuk yang lain lah, untuk volunteer. Boleh. Nah, Firman. Sekarang gimana, Pak? Nah, itu udah bagus Kak Firman, mangga. Ya. Ya, pendapat saya, Pak, untuk PJOK sendiri itu merupakan mata pelajaran di sekolah saya, itu menjadi pelajaran favorit Pak ya untuk PJOK sendiri. Jadi sepemahaman saya, untuk PJOK itu merupakan ruang untuk siswa untuk menyalurkan bakatnya, dan di sana juga ada tujuannya itu bergerak, bermain dan gembira. Jadi tiga kata itu merupakan sudah menggambarkan dari pembelajaran PJOK. Maka untuk PJOK, anak-anak belajar PJOK itu sendiri ketika di lapangan itu sebelum diperintahkan sama kita juga udah bergerak, dan juga merupakan pelajaran yang difavoritkan. Jadi kenapa saya menjawab itu? Jadi tiga kata itu udah menggambarkan dari PJOK tersendiri, selain dari tujuan-tujuan yang lainnya juga. Jadi untuk dasarnya yang saya pahami tiga kata itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Siap, Kak Firman. Terima kasih Kak Firman. Ya, sama-sama, Pak. Ya, baik kakak-kakak. Dari apa yang kakak-kakak sampaikan, sebetulnya sudah mengarah kepada esensial dari tujuan pembelajaran PJOK di satuan pendidikan masing-masing ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bedah ya, karena untuk penguatan tujuan pembelajaran PJOK nanti akan disampaikan di akhir sesi ya kakak-kakak. Di sesi ini saya hanya ingin memantik seberapa jauh kakak-kakak memahami ataupun mempunyai pandangan terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing. Lanjut ya kakak-kakak. Lanjut. Oke. Ya. Lanjut. Oke. Baik. Tadi ada yang menyampaikan terkait dengan prestasi ya, terus juga ada yang menyampaikan tentang sosial emosional anak dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik untuk kita semua, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah,
di sini ada data Asian Games 40 tahun terakhir ya. Ada 1, 5, 10, 15, 20, 25. Nah, secara kalkulasi ataupun rating ya dari persentase ini ataupun intensitas ini, jadi dari 5 ke 10, lanjut lagi ke 5 ya, terus ke 10 lagi, 10, 15, 25, terus 15, 20 sampai dengan 5. Nah, artinya data perkembangan prestasi di Indonesia ini dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan ya. Jadi data ini ya tidak menunjukkan bahwa adanya perkembangan secara signifikan. Jika memang benar PJOK menyumbang dari prestasi di Indonesia. Ya. Lanjut ya, Kak. Selanjutnya tadi ada yang mengatakan hiburan ataupun karena PJOK salah satu materi yang tadi Kak Firman, salah satu materi yang disenangi ya, karena mungkin sebagai sebagai salah satu implementasi di mana anak-anak sudah jenuh dengan kegiatan di kelas, akhirnya bisa direfleksikan ya, baik secara keseluruhannya ketika melaksanakan pembelajaran PJOK. Oke. Nah, ini kakak-kakak, gambar di depan yaitu adalah gambar badut. Gambar badut artinya berarti sebagai sebuah hiburan. Nah, di sini hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Yang selanjutnya, tadi ada yang menjawab juga terkait dengan kebugaran. Nah, di sini ada 3 gambar ya, yang terkait dengan gambar yang menunjukkan bahwa PJOK itu untuk kebugaran. Kenyataannya, beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti ataupun bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Oke, tadi ya. Yang pertama terkait dengan prestasi, yang kedua terkait dengan hiburan, yang ketiga terkait dengan kebugaran. Nah, kakak-kakak semua, ada tantangan utama sebagai mata pelajaran PJOK. Yang pertama, krisis identitas. Nah, kakak-kakak kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum ya. Terus yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child ya. Jadi ada 3. Yang pertama krisis identitas, yang kedua krisis arah, dan yang ketiga krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi ya. Jadi terlalu banyak tujuan gitu ya. Terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Berarti ada 3 ya tantangan kita kakak-kakak sebagai guru PJOK. Yang pertama itu krisis identitas, yang kedua krisis arah, dan yang terakhir adalah krisis fokus. Nah. Baik kakak-kakak, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan assessment peserta didik. Nah, tujuan utama PJOK. Nah, ini kakak-kakak ya. Ini tujuan utama PJOK. Mendorong dan mendukung semua anak dalam
menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Baik kakak-kakak, kita analisis bersama-sama terkait dengan font yang ditebalkan. Ya, di sini semua anak, berarti poinnya bahwa tujuan PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak, terus perjalanannya yang dipandu secara pedagogis, terus dia menemukan nikmat dan manfaat dari aktivitas kegiatan PJOK. Nah, baik kakak-kakak, ini ada gambar di depan PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Oke, di sini ada involving versus engaging ya, terus juga having fun versus dengan enjoying. Nah, oke, di sini ada keterangan engaging itu tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen atau berperan ya. Terus enjoying tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan ya. Kakak-kakak di sini terlihat having fun itu kayak tadi badut, kalau enjoying itu dihubungkan dengan gerak yang mereka nikmati begitu ya. Jadi tidak hanya konsepnya bersenang-senang. Nah, baik kakak-kakak, di depan ada terkait dengan perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, bisa kakak-kakak lihat dan kakak-kakak analisis bersama-sama di mana kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Nah, kakak-kakak boleh dianalisis. Nah, kira-kira kakak-kakak semua dalam melaksanakan pembelajaran PJOK itu ada pada kondisi mana? Apakah kondisi saat ini? Apakah kondisi yang diharapkan? Mangga bisa di kolom komentar, di kolom chat. Oke, kakak-kakak, saya coba untuk memaparkan terkait dengan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat kepada murid. Terus yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik. Selanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, baik kakak-kakak, mohon menjadi volunteer ataupun bisa raise hand ya. Silakan kakak-kakak bisa menceritakan kondisi kakak-kakak di sekolahnya masing-masing. Apakah sudah melakukan implementasi di kondisi saat ini ataupun memang sudah ada di fase kondisi yang diharapkan. Silakan kakak-kakak, boleh raise hand. Boleh raise hand, Kak. Boleh raise hand. Oke, Kak Yudi, boleh.
Ya, terima kasih. Mungkin pendapat saya kaitan dengan perkembangan pembelajaran PJOK ya, khususnya mungkin di sekolah, khususnya di Kelapa Betul. Nunggal, perkampungan. Kemudian kami juga kalau dari paparan tadi ada kondisi saat ini dan juga ada kondisi yang diharapkan. Betul. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya, PJOK sudah sesuai karena berbagai bentuk yang disampaikan terhadap peserta didik itu sangat berguna untuk kehidupan mereka sehari-hari dan juga kehidupan mereka di masa yang akan datang. Cuman kelemahannya mungkin karena dari sisi pemaparan, penyampaian awal, tengah ataupun akhir dan juga mungkin kondisi atau kurang mendukung. Itu mungkin pendapat saya, Pak. Baik, Kak Yudi, terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Yusuf Iskandar. Boleh, Kak? Kak Yusuf Iskandar? Ya, boleh, Kak. Dihidupkan dulu kamera ininya, Kak. Meja depan. Bisa nyari hun kue, di kan aku kasih. 1.502. Silakan Kak Yusuf. Kak Yusuf. Ya, silakan Kak Yusuf. Kak Yusuf mana Kak Yusuf? Kak Yusuf Iskandar. Oke, kalau tidak ada, mangga kakak-kakak yang lainnya untuk bisa menjadi volunteer. Apakah kakak-kakak di dalam melaksanakan pembelajaran PJOK sudah masuk ke kondisi saat ini ataupun kondisi yang diharapkan? Contoh misalkan kondisi saat ini masih menggunakan metode ceramah ataupun misalkan kakak-kakak yang menjadi komando gitu ya. Tidak sebagai fasilitas dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Pak Samtoto, mangga Pak Samtoto. Siap. Siap. Baik, izin menanggapi untuk di pembelajaran PJOK di SD 2 Kelapa Nunggal masih bersifat kita sebagai memberikan arahan kepada anak belum bisa 100% berfokus fasilitas pada murid. Karena seyogianya kita sebagai fasilitas untuk senantiasa membimbing dan melihat karakter dan gaya anak yang harus terus didampingi dalam pembelajaran khususnya di lokomotor di lapangan. Itu untuk di Kelapa Nunggal, Kang. Terima kasih. Baik, Kak Samtoto. Oke, nggak apa-apa ya. Saya juga kalau misalkan dalam pembelajaran PJOK tidak setiap pertemuan selalu mengimplementasikan bahwa saya sebagai fasilitator, Kak Samtoto. Ya intinya sama-sama belajar ya Kak Samtoto. Luar biasa dari refleksi Kak Samtoto, mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran untuk kita semua, refleksi kita semua bahwasanya dengan mengikuti PKG PJOK ini ada hal baru yang didapatkan, ada hal baru yang bisa diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Luar biasa Kak Samtoto. Ada lagi Kak? Lanjut ya? Siap, lanjut. Lanjut. Nah,
Ini tujuan dan dampak program PKG PJOK. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, akhirnya guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Akhirnya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah ini ya Kak, jadi tujuannya guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat kepada murid secara bermakna. Ini secara umum tujuan dari pembelajaran PJOK. Lanjut, mengantar lakukan modul 2.1 program PJOK. PKG PJOK. Lanjut, pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. 1. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dan dalam PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Oke, Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Nah, kakak-kakak, nanti kakak-kakak akan diberikan tugas ya. Tugasnya kalau secara ringkas nanti saya sampaikan secara detail, tapi secara ringkasnya nanti kakak-kakak membuat video pembelajaran selama 30 menit ya. Sesuai dengan apa yang kakak-kakak pahami ya terkait dengan capaian pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya, sampai dengan nanti menggunakan model apa, terus juga pendahuluannya seperti apa, inti, dan sampai nanti penutup dan asesmennya seperti apa. Nah, tanpa diedit ya Kak, artinya nanti yang diunggah di LMS ya pembelajaran yang selama 30 menit ini ya kakak-kakak tidak ada settingan, bukan settingan ya, tidak ada editan gitu ya, jadi natural aja kakak-kakak. Oke, nah ini kakak-kakak aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas ini. 1. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap, atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual ya. Bisa menggunakan tongsis ya kakak-kakak, ataupun misalkan yang nggak punya tongsis bisa memanfaatkan rekan sejawatnya. Yang ketiga, semua guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Artinya berarti ini dilakukan kalau misalkan kakak-kakak ingin
daring ya. Ingin daring boleh, tapi harus seperti ini kriterianya kakak-kakak. Kalau saya sih menyarankan lebih baik tatap muka saja ya, sudah tidak sudah mulai membaik ya kondisi kita, sudah tidak daring-daring lagi. Terus selanjutnya unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan kalau gelombang 1 itu 8 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Nah, artinya kakak-kakak untuk tugas video ini ya, kakak-kakak diberi waktu untuk merencanakan, terus melaksanakan, mungkin nanti mengevaluasi terkait dengan pembelajaran PJOK yang kakak-kakak lakukan dengan anak-anaknya secara 30 menit di sekolahnya masing-masing sampai dengan 8 Oktober. Nah, lumayan Kak. September kurang lebih berarti ada 1 bulan lah ya, kurang lebih. Ya. Ini salah satu tugas yang wajib dibuat oleh kakak-kakak semua. Kakak-kakak terkait ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kakak-kakak? Jelas ya? Oke, baik Pak Adam. Enggak, Kak Adam. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya. Untuk penguploadan videonya, apakah harus melalui YouTube baru dicantumkan linknya di LMS atau bisa langsung diupload di LMS videonya? Terima kasih Pak. Oke, baik Kak Adam. Jadi nanti Kak Adam setelah membuat videonya diuploadkan ke YouTube. Nah, yang dikumpulkan di LMS ataupun yang disematkan di LMS adalah alamat dari penguploadan di YouTube-nya Kak Adam gitu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, Kak Adam siap. Luar biasa. Baik, Kak Rahmat. Mangga, Kak Rahmat. Baik, mau bertanya perihal teknis pengambilan kameranya, apakah hanya cukup 1 kamera ataukah bisa beberapa kamera nantinya digabung menjadi 30 menit video, Pak? Siap, Itu. Kak Rahmat. Oke, langsung jawab ya, Kak Rahmat ya. Untuk kameranya 1 saja, karena memang tadi dalam dalam aturan tugas ini tidak ada editan video Kak Rahmat. Artinya berarti harus menggunakan satu handphone gitu. Kalau saya juga dulu gitu, 1 handphone, terus handphonenya dicas ya. Kalau saya menggunakan tongsis ya Kak Rahmat. Kalau misalkan tidak ada, bisa memanfaatkan teman sejawatnya ya, ataupun teman PJOK yang lainnya. Jadi intinya 1 handphone aja Kak Rahmat ya. Karena memang di sini arahannya tidak boleh diedit. Kecuali boleh diedit, lebih baik menggunakan lebih dari 1 handphone begitu Kak Rahmat. Ada lagi Kak Rahmat? Cukup Pak, terima kasih. Oke, siap. Silakan Kak Yudi. Ini yang saya tanyakan ya kaitan dengan pembuatan video. Di sana ada poin yang kedua ya. Semua peserta didik di dalam kelas. Artinya berarti kita tidak praktik di lapangan atau seperti apa? Itu mungkin yang ditanyakan ya. Terima kasih. Ya, oke baik. Oke, maksudnya mungkin yang ini yang terkait dengan poin 2, karena kita memang PJOK ya, nggak mungkin kan pembelajaran PJOK di kelas, kecuali mungkin ketika akan menampilkan sebuah video yang dianalisis, itu boleh. Ya, maksud dari ini berarti boleh saya sampaikan
maksud dari satu kelas itu mungkin satu kelas di lapangan begitu Kak Yudi. Oke, siap. Makasih. Ya, sama-sama Kak Yudi. Kakak-kakak yang lain? Cukup jelas ya? Oke, nanti untuk tugas ini kalau misalkan yang belum jelas bisa ditanyakan di grup chat aja ya kakak-kakak. Kita lanjutkan ya. Oke, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidik program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, kakak-kakak, nanti silakan kakak-kakak memetakan terkait dengan harapan dan kekhawatiran. Nanti ada 3 pertanyaan, silakan kakak-kakak bisa menjawab di Figma yang saya nanti share ya. Kakak-kakak sebelumnya apakah sudah pernah mencoba Figma? Belum. Oke. Belum, Pak, belum. Coba kakak-kakak bisa klik yang saya ini di chat, kolom chat yang saya share. Belum ada yang masuk ya kakak-kakak? Tuh Kang, iya kumaha ya?
Liar anak mah. Sarua liar dina HP duh. Dina naonan ieu? Kak Adam, bisa nggak Kak Adam? Diklik yang tulisan sticky note-nya, warnanya misalkan dipilih hijau. Oke, terus di sini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, tulis langsung jawab. Misalkan apa, diketik. Oke, baik kakak-kakak, kayaknya agak kesulitan ya. Kumaha pakena ieu? Agak repot nih. Oke, kita di kolom chat aja ya kakak-kakak ya. Siap, siap. Oke, kita di kolom chat Ya, ya, aja. lanjut kolom chat aja Kang. Chat di kolom chat. Siap, 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 siap. Oke. Apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Silakan tuliskan. Tuliskannya 1, misalkan ingin mendapatkan teman baru apa dan lain sebagainya, mangga. Oke, Kaneng langsung ditulis aja ya, harapannya apa? Siap Kang, punten langsung kakirim. Apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PJOK? Semua itu. Yud, itu KB apa nanti itu? Oke, kakak-kakak silakan untuk menjawab yang pertama dulu kakak-kakak. Apa yang, nah, Kak Firman, sip. Oke, Kak Firman, harapan saya itu menambah ilmu pengetahuan tentang metode pembelajaran PJOK dari peserta PKG PJOK. Kak Yusuf, harapannya bisa menambah ilmu bagaimana cara mengajar PJOK yang menyenangkan bagi peserta didik.
Kak Adam, pengalaman, upgrade ilmu, bertukar pikiran untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kak Yudi, silaturahmi sehingga bisa memiliki teman baru, menambah wawasan, bagaimana cara supaya pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Oke ya, secara esensial semuanya hampir sama ya kakak-kakak. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Oke, ke yang kedua, kakak-kakak. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan yang Bapak Ibu tadi tulis, yang kakak-kakak tulis? Kak Adam, menjaga motivasi untuk terus belajar, menjaga konsistensi untuk terus melakukan yang terbaik untuk siswa, dukungan sumber daya di sekolah. Oke. Ya, kakak-kakak, ini bisa nanti, oke, penguasaan iptek tentang perkembangan pendidikan yang semakin maju ke depan, dukungan dari sekolah terkait pelatihan yang diikuti oleh guru. Siap, Kak Yudi. Tantangannya iptek penggunaan teknologi ya, Kak Yudi ya. Oke, kakak-kakak. Selanjutnya ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan? Boleh tuliskan di kolom chat. Yaitu ketika ada tugas tambahan dari sekolah. Tantangannya Kak Firman, ketika ada tugas tambahan dari sekolah, pembelajaran PJOK terganggu dan pencapaian tujuan terhambat dan fasilitas dari sekolah tidak memadai. Bersama ya, fasilitas. Oke. Oke, Kak Yusuf masih sarana prasarana. Kak Yudi. Oke, Kak Yudi, ini harapannya. Mudah-mudahan Kak Yudi, kepala sekolah bisa terus mendorong ya. Mendorong pengembangan khususnya di pembelajaran PJOK. Kak Adam. Oke, Kak Adam ini. Kak Adam sudah nomor 3 ya, Kak Adam. Melakukan refleksi terkait dengan aktivitas yang telah dilaksanakan, berkolaborasi dengan sesama guru mapel dan sumber daya yang ada. Harapannya bisa melakukan perubahan dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik. Amin.
Oke, lanjut Kak ya. Kita lanjut. Nah, kakak-kakak, ini kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama ya. Dan ini yang sudah tertera di Jamboard, artinya berarti memang yang sudah disepakati oleh BBGP Jawa Barat. Ya, dalam hal ini PKG PJOK Jawa Barat. Oke, yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat kakak-kakak ini? Sepakat ya? Berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, Lanjut. berpartisipasi penuh. Kamera selalu keadaan hidup on cam. Nah, kakak dari awal sampai akhir kita on cam kan dulu ya. Ada tambahan kakak-kakak? Ada tambahan? Kalau ada revisi kita tambahkan. Pami aya nu aya kegiatan ngadadak kumaha Kang? Kumaha Pak Samtoto? Saupamina nuju on cam, pami aya kegiatan nu bersifat ngadadak di tengah kegiatan bagaimana? Bisa izin? Kalau seperti itu boleh izinnya mungkin nanti tetap melakukan Zoom ya, Zoom meeting. Tapi mungkin off cam gitu Kang Samtoto. Karena ya misalkan kacai Kang. Ya, kalau kacai mah misalkan KWC mah enggak. Karena memang kakak-kakak semua ini kan video saya rekam ya. Jadi kakak-kakak akan terlihat berapa menit ada di sini, terus juga berapa menit keluar dari sini, siapa yang on cam, siapa yang off cam, ya. Itu terlihat dan nanti rekaman ini saya upload di YouTube saya dan disematkan ataupun dilaporkan ke BBGP Jawa Barat. Nah, kakak-kakak, itu tugas saya ya sebagai fasilitator. Nah, kakak-kakak nanti memang karena memang sistem mungkin setiap 1 minggu sekali ataupun misalkan setiap harinya dari tim BBGP itu akan memeriksa keaktifan kakak-kakak. Contoh misalkan kamera selalu ada artinya on cam misalkan ya kakak-kakak. Nah, kalau misalkan yang off cam terus mungkin nanti akan ada teguran gitu ya dari BBGP langsung begitu, karena memang itu salah satu kesepakatan ya kakak-kakak, karena memang kemarin juga saya ketika mengikuti pelatihan ini ya mau tidak mau begitu, karena memang salah satu kewajiban kita ya kakak-kakak, walaupun memang ya kita tahu semua lah ya, tapi mudah-mudahan ketika misalkan 2 JP berarti ya kakak-kakak bisa on cam lah, bisa berpartisipasi penuh. Walaupun hari ini nah kakak-kakak terkait dengan kehadiran perlu saya sampaikan juga ada 4 kali kesempatan kakak-kakak tidak hadir. Artinya kalau misalkan sudah 3 ataupun 4 kali tidak hadir, otomatis itu tidak bisa saya tolong kakak-kakak, karena memang yang menilai yang langsung dari BBGP. Ataupun misalkan banyak sekali tugas-tugas yang di luar dari Duded misalkan seperti itu. Nah, itu kan yang menilai bukan lagi saya ya, tapi dari pusat begitu ya kakak-kakak. Dan terkait dengan aktifnya kakak-kakak itu nanti bisa diperiksa begitu ya oleh tim pusat. Oke kakak-kakak, untuk kesepakatan kelas jelas ya? Insya Allah jelas. Ya, tidak ada ini ya, tidak ada revisi ya Kak. Oke, Ya, jelas dilanjut Pak. dengan tatap maya modul 1. Oke, masih ada satu lagi kakak-kakak. Oke. Ya on cam aja, berlatih on cam ayo semuanya.
Ya. Kak Andreas, di on cam kan Kak Andreas. Oke, oke. Izin sarsin ya Kak untuk tatap maya refleksi. Oke. Tutup. Figma ditutup. Baik, kakak-kakak kita masuk ke materi selanjutnya, modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Tetap Maya 1, elaborasi 1. Oke, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta berkepihakan pada murid. Agendanya mengenal refleksi, mengapa dan apa, dan nanti kakak-kakak akan menganalisis sebuah cerita. Oke, kakak-kakak, ada sebuah kata mutiara yang bisa kita jadikan sebuah renungan. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein ya. Oke, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Oke, di sini mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Baik, kakak-kakak, silakan siapa yang bisa membantu saya untuk menjawab dari pertanyaan pemantik di depan. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan kakak-kakak bisa raise hand. Barangkali Kak Andreas. Oke, Kak Yudi. Silakan Kak Yudi. Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi ya? Ya, Kak Yudi. Menurut pandangan saya mungkin kita bisa mengetahui sejauh mana penyampaian materi yang kita sampaikan apakah sudah berhasil atau tidak, apakah cocok ataupun tidak terhadap peserta didik. Mungkin. Luar biasa Kak Yudi. Oke, selanjutnya apa itu refleksi? Kakak-kakak yang lainnya. Oke. Silakan Kak Samtoto. Ya, mengapa penting? Yang kedua Kak, apa itu refleksi? Untuk memahami respon siswa sejauh mana pembelajaran kita tercapai ataupun tidak. Itu Kak. Siap. Apa itu refleksi? Ada yang mau bisa membantu? Kak Andreas. Apa itu refleksi Kak Andreas? Ataupun siapa ya yang belum terdengar ini? Kak Yusuf Iskandar. Refleksi itu, halo? Iya Kak. Ya. Apa itu refleksi? Kalau menurut saya refleksi itu istilahnya merenungkan diri. Apakah selama proses pembelajaran itu apakah udah mencapai tujuan pembelajaran tersebut gitu. Jadi kita merenungkan diri apa sih kesalahan kita waktu selama proses pembelajaran itu, apakah bisa diterima oleh peserta didik semuanya atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak. Baik, luar biasa Kak Yusuf nih diam-diam menghanyutkan. Oke, pertanyaan nomor 3, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Selain Kak Sunandan, belum terdengar suaranya Kak Sunandan.
Iya siap Pak. Nah, Kak Sunandan kemana aja Kak Kopi Sunandan? wae pas nanan jika naya. So Kak Sunandan. Iya, untuk yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK sama sama seperti yang lain, kita refleksikan pembelajarannya dalam proses belajar kita mengajarnya dalam bentuk penilaian dan lisannya itu oleh guru kepada peserta didik itu mengekspresikannya seperti apa, terus pesan dan harapan terhadap proses pembelajarannya mungkin bisa tersampaikan kepada murid. Sehingga yang kita berikan pelajaran di PJOK itu dapat maksimal seperti itu, Kak. Baik, Kak Sunandan luar biasa. Oke, jawaban dari tadi Kak Yudi, Kak Yusuf, dan Kak Sunandan kita lihat ya dari 3 pemantik ini. Oke. Oke. Oke ya. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Betul tadi apa yang disampaikan dengan Kak Yudi untuk mengetahui kelemahan ataupun misalkan apapun yang menjadi tantangan kita ya, agar pembelajaran di selanjutnya bisa lebih efektif, lebih baik lagi begitu. Apa itu refleksi? Betul tadi apa yang disampaikan oleh Kak Yusuf ya, tadi apa yang disampaikan oleh Kak Yusuf, refleksi itu seperti mengkaji diri ya. Jadi menganalisis diri, bercermin lah seperti itu ya. Terus apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oke, tadi Kak Sunandi betul. Bagaimana caranya kita memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik gitu. Apakah sudah sesuai? Apakah masih semrawut dan lain sebagainya. Oke, di sini ada tindakan seorang guru, ya. Tindakan rutin, refleksi perbaikan, tindakan reflektif. Nah, kakak-kakak, di sini ada poin mengabsen, terus menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah, ada tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, kakak-kakak, dari tindakan seorang guru ini, apakah kakak-kakak sudah melakukan tindakan reflektif atau masih dalam tindakan rutin ya? Oke. Boleh raise hand kakak-kakak, boleh bercerita. Kalau misalkan dengan absen dengan oke, silakan Kak Yusuf. Ini pengalaman saya, Kak, bukan berarti saya paling bisa karena emang kita pengen bisa, jadi kita terus merasa kekurangan. Kalau saya pribadi ya, kalau setiap pembelajaran kita tidak bisa langsung ke lapangan. Yang pertama kita di kelas dulu selama 30 menit atau bisa aja 1 JP di dalam kelas. Kita di situ selain mengabsen terus bertanya keadaan siswa, bagaimana sehat tidaknya. Terus kita sebelum itu berdoa ya, udah berdoa, terus kita mengulang materi yang dulu apakah masih ingat atau tidaknya di situ. Sesudah itu baru kita menyampaikan materi yang akan kita ajarkan pada hari ini. Nah, dari situ karena saya juga masih dalam tahap belajar, saya minta bantuan sama teman pakai InFocus. Materi yang sekarang misalkan passing bola, ini teknik passing bola yang seharusnya modelnya kayak gini, dengan kita memakai atau channel YouTube atau apa supaya anak itu tertarik.
Sesudah beres ke Betul. situ baru kita ngasih juga LKPD-nya, ngasih LKPD-nya apa yang kalian lihat di sana, terus kita ngasih suatu soal-soal pancingan buat mereka supaya berpikir. Udah beres ke situ baru kita ke lapangan, mari kita praktekkan apa yang udah kalian lihat tadi di InFocus di layar, kita praktekkan sekarang di lapangan. Di lapangan kita pemanasan kayak tadi yang udah kakak sampaikan, dari pemanasan lalu ke inti, sampai sebelum ke inti kita biasanya melakukan gym dulu Pak, soalnya ada gym dulu supaya anak itu tertarik ikut dalam olahraga, soalnya anak sekarang itu terus terang aja udah malas gerak Kak, apalagi kelas-kelas atas ya, takut, apalagi mungkin kakak sendiri lah yang ngajarnya di SMA, takut anak itu apalagi yang perempuan takut bedaknya luntur atau apa, kadang-kadang gitu. Tapi dengan cara kita memancing dengan gym, soalnya mereka akan lihat. Saya juga punya siswa dan siswi dia malas gerak. Tapi kalau kita melakukan sebelum ke materi, kita melakukan gym, dia akan melihat, oh gini kalau bahasa Sunda nama resep, lihat temennya, akhirnya dia ikut juga. Itu salah satu pancingan saya supaya anak itu antusias lah ikut pembelajaran di PJOK. Sampai ke udah gym baru kita ke inti, ke materinya. Mungkin itu pengalaman saya dalam belajar, dalam proses pembelajaran ya, karena saya juga masih banyak kekurangan. Jadi saya ikut PKG ini mudah-mudahan dapat menambah ilmu dari kakak-kakak semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Baik, Kak Yusuf. Luar biasa. Kita beri reaction buat Kak Yusuf. Luar biasa. Oke, Kak Yusuf. Dari apa yang diceritakan oleh Kak Yusuf, saya pribadi sih mengapresiasi ya Kak Yusuf, dengan usia Kak Yusuf yang tidak muda lagi begitu ya, tapi mampu ataupun ada sebuah motivasi untuk belajar begitu, belajar hal-hal baru. Contoh misalkan keinginan untuk, tadi sih saya melihatnya ada sebuah keinginan untuk mengaplikasikan pembelajaran yang mengasyikkan ya, untuk memantik anak-anak dari awal agar pembelajarannya bisa menyenangkan ya. Walaupun ada sebuah keterbatasan, tapi karena memang ada hal baru yang ingin diberikan kepada anak-anak, akhirnya Kak Yusuf membantu ataupun meminta bantuan pada teman sejawatnya. Tapi itu hal yang baik Kak Yusuf, hal yang bisa saya contoh begitu ya, hal yang bisa kakak-kakak contoh semua, bahwasanya belajar itu tidak terkukung oleh usia, terus juga artinya dengan mengikuti PKG PJOK ini, saya yakin sih kakak-kakak semua dengan berbagai latar belakang, intinya ingin belajar bagaimana caranya menjadi seorang guru agar bisa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan tentunya menyenangkan kakak-kakak. Oke, ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, kakak-kakak ada di poin mana nih ya? Apakah sudah melakukan poin 1 sampai dengan 7? Kalau belum berarti kita mulai coba untuk melakukan. Kalau memang tadi tujuannya ingin mendapatkan pengalaman baru, ingin mendapatkan pembelajaran yang baru, ya bagaimana cara mengemas pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik begitu ya. Nah, ini ada 7 karakter. Nanti kakak-kakak bisa walaupun misalkan saya juga masih belajar ya kakak-kakak, belum sempurna, belum sampai 7 karakter ini bisa saya aplikasikan. Tapi yang paling penting itu kakak-kakak bisa belajar begitu ya. Mendekati atau bisa mengimplementasikan 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus dan tujuan dan konsekuensi dalam proses pengajaran yang kita lakukan.
Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nomor 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Gimana Kak Yusuf? Ataupun Kak Samtoto, ada yang bisa dibantu? Ya Kak, yang pertama ini masalah 7 karakter praktik mengajar reflektif. Ya. Halo. Di sini Ya, Kak. kita sebagai guru PJOK dituntut benar kreativitas kita di sini Kak dalam proses pembelajaran. Makanya kalau ada yang bilang guru PJOK itu gampang ngajar PJOK, saya paling benci gitu ya, orangnya untuk ada yang ya kayaknya menyepelekan sama guru PJOK. Kalau kita dari situ kita berpikir, ya kita di situ berpikir Pak. Sekarang gini aja, misalkan kita ada satu malam nih, malam ini kita bikin RPP atau modul ajar. Di situ kan kita menerapkan strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya. Pas pagi harinya cuacanya jelek atau gimana, itu otomatis pembelajaran atau model pembelajaran yang semalam kita udah buat itu akan berubah. Di sini kreativitas guru PJOK itu benar-benar dituntut di situ. Makanya ada yang bilang menyampaikan masalah PJOK. Saya pernah bilang gini, saya guru PJOK bisa mengajar di kelas, tapi guru kelas belum tentu bisa ngajar di lapangan, saya bilang gitu. Ya. Jadi benar-benar kreativitas kita sebagai guru PJOK benar-benar dituntut. Bagaimana supaya proses pembelajaran itu menyenangkan, anak-anak antusias untuk mengikutinya. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Siap, berarti sudah mendekati ya Kak, sudah melakukan dari 7 karakteristik mengajar reflektif ya Kak, luar biasa. Yo kakak-kakak yang lain yang belum, yang masih seperti saya ya, yang cuma ngajar saja, yang penting mah administrasi cukup, terus juga kelihatan sama capsek masuk, yang penting mah anak kakak anggurin, kasih bola, main aja. Kita coba untuk belajar bareng-bareng ya kakak-kakak. Ya, izin Kak. Baik Kak, mangga. Gimana Kak? Izin. Gimana Kak Samtoto? Ya, untuk 7 karakteristik yang khususnya di poin 3 ya, Kak. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian. Nah, mungkin khususnya di tingkat jenjang SD dalam pembelajaran praktek PJOK itu dalam penilaian 1 kali 2 kali itu bisa dilaksanakan, tapi ketika berbicara remedial itu anak mengalami kebosanan karena untuk pembelajaran PJOK khusus di tingkat jenjang SD 1 hari pertama ke hari kedua itu harus berbeda strategi pembelajarannya, menyenangkan, kreatif, dan hiburan. Itu untuk memancing semangat motivasi dalam pembelajaran PJOK. Jadi hari ke hari itu setiap anak itu berbeda keinginan karena olahraga itu identik dengan praktek, padahal di satu sisi lain untuk pencapaian kognitifnya harus diketahui. Nah, untuk di tingkat jenjang SD, jadi lebih kepada praktek. Nah, mungkin saya pribadi untuk penilaian secara data, untuk penilaian secara berkelanjutan mungkin ada keterbatasan dalam hal
karakteristik anak. Mungkin itu, Kak. Siap, Kak Samtoto, terima kasih. Oke, kita lanjut ya, karena waktu sudah mulai malam, kakak-kakak. Ini analisis cerita, kita skip aja. Ini nanti bisa dibaca di LMS kakak-kakak. Terus pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Terus pertanyaan selanjutnya, apabila Bapak Ibu menjadi Paraga, maka refleksi apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nanti ini jawab di LMS. Terus mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK, kakak-kakak jangan lupa ya di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Nah, pada sesi akhir kita hari ini, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini mah ada ibu-ibu ya? Bu Neng tadi ya, Bu Neng? Ada iya Bu Neng. Aduh, Bu Neng. Malam-malam Bu Neng, suaminya kumaha Bu Neng? Belum punya suami, belum. Oke. Nanti saya coba untuk memantik ataupun saya minta mau minta salah satu dari Bapak Ibu volunteer. Yang pertama itu peserta dapat melakukan refleksi bagaimana mereka melakukan refleksi selama ini menjadi guru PJOK. Terus yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berkepihakan kepada murid. Oke, baik. Kakak-kakak di akhir silakan siapa yang menjadi volunteer untuk pertanyaan pemantik di depan layar kakak-kakak. Mangga kakak-kakak. Oke. Adakah? Kalau tidak ada, boleh saya tunjuk kakak-kakak. Kak Supiandi. Kak Supiandi ada Kak Supiandi? Ada. Oke, mangga Kak Supiandi. Di mana aja? Mau yang nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. Sebagai poin terakhir nih di pertemuan tatap maya kita. Insya Allah dua-duanya katanya Pak kalau Pak Supiandi. Oh, percaya Pak Supiandi mah. Percaya banget. Pak Yudi itu amrenya. Kenaon itu Yudi? Mangga Pak Supiandi. Nomor 1 aja Pak Supiandi. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari pertemuan hari ini? Oh ya, nomor 1 ya, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Ya, buat saya gini, tadi kan sudah dijelaskan refleksi ya, apa yang sudah kita lakukan, misalkan dalam pembelajaran refleksi hari ini, misalkan apa yang sudah tadi disampaikan, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum gitu ya. Ya Kak. Oke, baik Kak Yusuf. Boleh Kak Yusuf. Silakan merefleksikan Kak Yusuf. Luar biasa nih Kak Yusuf. Semangat. Mangga Kak Yusuf. Yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kalau saya, Kak, refleksi saya selama sebagai guru PJOK, saya merasa saya belum mampu untuk menyenangkan atau merangkul semua peserta didik dengan baik kalau saya. Jadi
Di sini saya merasa kurang terus, kreativitas saya merasa masih minim, sehingga saya merasa tujuan pembelajaran yang udah selama proses pembelajaran belum tercapai dengan sepenuhnya, karena di sekolah saya Kak masih ada peserta didik yang ABK di sekolah saya. Jadi di sini saya harus belajar lagi mungkin dari kakak dan kakak-kakak yang lainnya bagaimana cara mengajar PJOK terhadap anak yang ABK di sini. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Baik, Kak Yusuf. Oke, beri reaction untuk Kak Yusuf. Luar biasa, Kak Yusuf. Luar biasa. Oke, kakak-kakak. Untuk pertemuan hari ini cukup ya, kakak-kakak. Nanti di akhir kita doa. Silakan siapa yang mau memimpin doa di pertemuan pada malam hari ini? Ya Pak Yusuf sekalian lah Pak Yusuf. Sekalian aja Pak Yusuf lah. Pak Nurleli, Kak, Pak Nurleli itu alumni dari pesantren, dia dari Kalapanunggal Albayan. Di sini juga dia jadi ketua DKM-nya, Kak. Oh, Pak Nurleli ya. Pak Weli ini. Oke, baik Pak Weli, mangga untuk berdoa biar lebih bermakna pertemuan kita pada malam hari ini. Mangga Pak Weli. Bila lepat bang doa anak. Percantan Kak Pak Weli mangga. Baik kakak-kakak, karena waktunya sudah lumayan malam ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas, kurang tepat, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak kita foto ya. Izinkan siap, saya siap. berhenti merekam. Oke.